Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman, saya Muhammad Iqbal Ramadhani, mahasiswa Universitas Internasional Indonesia dengan NIM 10118100062. Ininya jurusan manajemen bisnis. Untuk mata kuliah metode kuantitatif bisnis, di sini saya ingin menjelaskan analisis hasil dan kesimpulan mengenai analisis proyek. Hasil kerja kelompok kami khususnya di metode kuantitatif bisnis kelas A ini, yaitu kelompok kami menggunakan atau studi kasus proyek kerjasama antara PT Satu Nusantara Production dengan PT Petrokimia Gresik, di mana proyek ini itu merupakan proyek renovasi dan renovasi ulang serta mengisi interior gedung. Lah di sini itu gedungnya itu gedung diklat dari PT Petrokimia Gresik sendiri. Proyek ini dilakukan oleh Satu Nusantara Production. Nah di sini itu kelompok kami menggunakan metode PERT, di mana metode PERT ini menjadikan waktu sebagai dasar penting dari PERT sendiri. Nah yang kita ketahui, penyelesaian kegiatan bagian suatu proyek dan bukan hanya dalam hal waktu ya. Metode PERT ini itu bisa kita gunakan untuk mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang bervariasi dan berbentuk atau bergantung pada faktor lingkungan atau banyak faktor lah. Itu kita bisa menggunakan metode PERT. Nah, untuk hasil dan kesimpulan dari kelompok kami itu, kelompok kami menggunakan perhitungan probabilitas ya. Untuk yang pertama, probabilitas pengerjaan proyek dalam kurun waktu 25 minggu ini didapatkan hasil itu min 1,01 lah. Di sini min 1,01 ini terdapat pada baris min 1,0, atau jika dilihat dari tabel Z itu min 1,0 ini terlihat dalam kolom 0,01. Nah maka hasil diperoleh itu yaitu 0,1562. Lah dari hasil tersebut itu kita bisa simpulkan bahwa proyek tersebut mendapatkan peluang 15% terselesaikan dalam 25 minggu, sedangkan itu mendapatkan 85% peluang untuk terlambat diselesaikan. Maka oleh karena itu sebuah proyek tersebut mendapatkan perhitungan penyelesaian proyek renovasi dan konstruksi itu dengan metode PERT. Maka kelompok kami menyimpulkan bahwa proyek tersebut 100% dapat terselesaikan dalam kurun waktu 26 minggu. Perlu digarisbawahi ya 26 minggu. Nah untuk yang kedua, kelompok kami menggunakan diagram tulang ikan. Dari penjelasan diagram tulang ikan ini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proyek ini, yaitu yang pertama yaitu material atau bahan-bahan, yang kedua yaitu untuk peralatan atau mesin-mesin yang digunakan, itu dapat menyebabkan itu juga karena ada kendala mesin juga itu mempersingkat waktu. Yang ketiga yaitu manusia atau SDM, dan yang keempat yaitu metode. Lah di sini itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ini paling banyak disebabkan oleh faktor internal. Lah faktor internal itu sendiri akibatnya adanya kegiatan-kegiatan yang pembatasan seperti yang sekarang terjadi di lingkungan atau di negara kita, atau pembatasan PPKM dan lain-lain lah. Sedangkan untuk yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pelaksana proyek atau di sini dalam kurung yaitu PT Satu Nusantara Production ini, dari kelompok kami yaitu satu hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam perencanaan durasi kegiatan. Diharapkan proyek ini menggunakan metode PERT atau metode jalur kritis PERT. Ini itu terlebih dahulu agar diperoleh perencanaan waktu dengan durasi yang optimal. Mohon maaf, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sebagai alat kontrol terhadap waktu penyelesaian proyek. Lah untuk yang kedua mungkin yang perlu diperhatikan yaitu kegiatan proyek sehari-hari. Diharapkan kepada manajer proyek atau project control untuk bisa memastikan dan menghindari kemungkinan yang dapat menyebabkan keterlambatan yang timbul, di mana nantinya menyebabkan keterlambatan proyek tersebut untuk dilakukan atau
selesaikan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.